kecewa pendukungmu, dan efeknya ke semua rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilihmu. Ya, orang-orang yang tidak memilihmu mungkin Pak hanya merasa hehe gitu, tapi yang memilihmu, yang meluangkan waktunya datang ke TPS dan menunggu pengumuman kemenanganmu, itu sangat tertampar Bapak Prabowo, sangat tertampar. Prabowo, sejelek-jeleknya Jokowi di mata masyarakat pembencinya, jika dibandingkan dengan kau lebih jelek, Prabowo. Semua jelek. Wajahmu jelek, otakmu jelek, hatimu buruk. Jokowi dulu waktu memimpin, walaupun utang negara membludak, kinerja nampak kepada rakyat. Rakyat tak pernah disusahkan Prabowo. Pembangunan dari ujung timur sampai barat merata Prabowo. Presidenku Prabowo ya, Anda bangun dari tidur ya. Anda bangun dari tidur siang ya. Jangan bilang kamu, rakyatku sudah bahagia hidupnya dari kemiskinan, sudah tidak ada kemelaratan lagi di Indonesia. Sekarang rakyatku sudah merdeka, sudah bebas, sudah kaya-kaya. Pak, rakyatmu di Indonesia ini masih banyak yang jadi maling ayam, maling copet, maling di pasar. Ya Pak ya, rakyatmu Pak masih di sana masih banyak hutang Pak, hutang Bank Didil, Bank Mencret, Bank Kedil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kekecewaan masyarakat terkait pemberian amnesti kepada Tom and Jerry dan juga si Moncong Kura-Kura ya. Ternyata gelombang kekecewaan tersebut hingga kini masih belum reda, belum surut. Walaupun kita ketahui bersama pendukung Wawok terpecah menjadi dua bagian, yaitu antara yang mendukung keputusan tersebut dan yang menolak ya. Nyatanya hingga kini, walaupun pendukung Wawok ini terpecah menjadi dua ya, gelombang kekecewaan masih terus muncul ya. Dan rata-rata mereka yang kecewa dengan keputusan si Wawok ini adalah Ternak Mulyono ya kan, dan juga para pendukung Wawok asli yang menurut saya berpikir menggunakan akal sehat ya. Bukan mereka yang mendukung ya Wawok karena kefiguran ya kan, dan tidak peduli dengan kebijakan salah yang dilakukan oleh figur tersebut ya. Pokoknya bela aja lah gitu ya. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kecewa pendukungmu, dan efeknya ke semua rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilihmu. Ya, orang-orang yang tidak memilihmu mungkin Pak hanya merasa hehe gitu, tapi yang memilihmu, yang meluangkan waktunya datang ke TPS dan menunggu pengumuman kemenanganmu, itu sangat tertampar Bapak Prabowo, sangat tertampar. Kecewa dan kecewa ya, ini seperti lirik lagu atau judul lagu dangdut gitu ya. Kecewa dan kecewa, wah, kecewa Pak, kuciwa kami Pak ya kan, iyalah, miris ya. Netizen ini ungkap kekecewaannya dengan ya si Wawok imbas kebijakan-kebijakan yang dianggap mempersulit masyarakat. Iya. Jadi sebetulnya kebijakan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua terpidana korupsi yakni Tom and Jerry dan juga si Moncong Kura-Kura itu mungkin saja adalah puncak dari kekecewaan ya masyarakat selama ini mengenai kebijakan-kebijakan Wawok ya secara umum ya. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng, banyak sekali kebijakan yang dianggap ya dalam tanda kutip itu tidak berpihak kepada masyarakat. Beda dengan masa pemerintahan Pak Jokowi kan seperti itu. Lanjut. Prabowo, sejelek-jeleknya Jokowi di mata masyarakat pembencinya, jika dibandingkan dengan kau lebih jelek Prabowo. Semua jelek.
Wajahmu jelek, otakmu jelek, hatimu buruk. Jokowi dulu waktu memimpin, walaupun utang negara membludak, kinerja nampak kepada rakyat. Rakyat tak pernah disusahkan Prabowo. Pembangunan dari ujung timur sampai barat merata Prabowo. Di masa pemimpinanmu, semua BUMN merugi Prabowo. Merugi. Rakyat tertindas dengan kepres-kepresmu. Coba, kalau kau nggak mengerti jadi pemimpin, kemari kau ke rakyat, biar kami ajari. Kami bisa, kami juga pemimpin. Walaupun pemimpin keluarga. Kami tahu kemana menjaga keluarga kami. Kau sebagai pemimpin, kami ini keluargamu, tapi kau nggak mau menjaga. Malah kau hancurkan Prabowo. Contoh, kepres nomor 5-mu. Coba, HGU-HGU itu semua kau tarik. Bagikan ke masyarakat. Seluruh Indonesia. Alangkah makmurnya Indonesia ini, Prabowo. Kau kutip pajak. Pajak kau sesuaikan. Semua rakyat Indonesia makmur Prabowo. Makmur. Indonesia jadi kaya raya. Kuat. Ini HGU kau luas-luaskan. Rakyat kau sempit-sempitkan. Rakyat kau pijak-pijak. Otakmu otak apa nggak tahu aku ngerti. Otak setan tahu apa otakmu ini. Gobloknya kelewatan kau udah. Atau digoblok-goblokin memang kau untuk sengaja menghancurkan rakyat. Prabowo. Nah, sejelek-jeleknya Jokowi, ya ini saya mau menambah ya. Sejelek-jeleknya Jokowi, Jokowi tidak pernah menggadaikan pulau di negeri ini kepada negara lain, walaupun ya para ternak onta, anak-anak abah, manusia-manusia penghujat, ya kan, selalu memframing dan membuat hoax, ya kan, bahwa Jokowi telah menjual 4.000 pulau kepada Cina dan lain sebagainya. Itu tidak pernah terbukti. Justru di masa pemerintahan sekarang lah, ya kan, ambalat ya dalam tanda kutip digadaikan dengan negara lain, walaupun ya Indonesia masih memiliki kewenangan untuk mengambil atau menguasai sumber daya alam di pulau tersebut. Tetapi nyatanya ya kan saat ini pulau tersebut tidak ya menjadi milik Indonesia sendiri, tetapi milik Indonesia dengan negara lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Jokowi juga tidak pernah membebaskan ya koruptor, baik itu dengan amnesti maupun abolisi, ya, terkait koruptor kelas kakap yang belum menjalani hukumannya, nggak pernah, ya kan. Lanjut. Abolisi dan amnesti itu adalah masterpiece dari Presiden Prabowo. Pasti ada pro kontra, kan belum pernah ini kan sejarah. Inilah cara untuk kerukunan itu, cara untuk persatuan itu. Kalau saya melihat ini bukan keputusan hukum, tapi keputusan politik itu suci untuk bagaimana niat baik yang luhur itu. Dengan gampangnya dan mudahnya bicara ini sejarah untuk persatuan. Apa yang dilakukan oleh Prabowo itu sebenarnya untuk mempersatukan bangsa. Koruptor dibebaskan itu apa? Untuk mempersatukan bangsa. Kalau berbicara niat baik kepada negara dan juga rakyat Indonesia, setidaknya Anda menuntaskan kasus korupsi yang sudah ada dan bergulir sampai sekarang. Tunjukkan negara mendukung untuk pemberantasan korupsi. Tunjukkan negara hadir adil untuk rakyat. Dan tunjukkan seorang presiden memiliki sikap yang pro rakyat, bukan pro kepada koruptor. Ini ranahnya udah jauh banget gitu loh. Kalau mempersatukan bangsa ya gunakan suatu hal yang positif ya. Tapi dengan memberikan ruang kepada koruptor dan dibebaskannya koruptor, itu memicu kekisruhan yang ada di bawahnya. Sekali lagi, ini masalah mentalitas seseorang ataupun pejabat yang kita percaya untuk negara ini agar lebih baik. Nah, arah ini kalau kalian mau tahu, dia adalah menterinya Prabowo, orang PDI tadinya dan mendukung Prabowo. Dan sering sekali dia itu menjadi orang yang selalu mencoba untuk menjilat Prabowo. Ingat gak, dia arah ini pernah merendahkan Gibran juga kan pada waktu itu, di saat sesi pidatonya di awal-awal pemerintahan. Dan sekarang dia mendukung apa yang dilakukan Prabowo, membebaskan para koruptor. Bangsat ya, sekali lagi bangsat. Nah inilah pejabat kita, wujud pejabat kita itu seperti itu. Prabowo itu adalah salah satu presiden terbaik sepanjang masa. Ya, saya harus mengatakan terbaik. Kenapa tidak? Begini aja,
Kalau Jokowi pada waktu itu semasa menjadi presiden dan dia membuat kebijakan di mana membebaskan para koruptor, coba apa yang terjadi? Akan tumpah ruah demo di mana-mana, akan digerakkan oleh lawan politik di mana-mana untuk berdemo, akan digerakkan bagaimanapun untuk menjegal seorang Jokowi, akan habis-habisan banyak sekali kritikan dari lawan politik. Itu faktanya seperti itu. Tapi Prabowo, seorang presiden satu-satunya membebaskan para koruptor, dan faktanya sampai saat ini tidak ada mahasiswa yang turun ke jalan. Tidak ada yang mengkritisi. Tidak ada ya orang-orang di dalam pemerintahan yang mereka dari partai-partai tertentu yang mungkin juga mendukung Prabowo, yang selalu mengatakan memberikan janji kepada rakyat soal akan memberantas korupsi. Mereka juga bersuara juga tidak. Sangat menarik bukan? Ya. Kenapa harus kita yang berteriak? Kenapa harus kita yang kritis? Karena kita pemilih Prabowo, yang dimana kita melihat sosok Jokowi. Dari situlah kita ada rasa kecewa. Jadi kalau saya menganggap ya, Prabowo ini luar biasa. Sejarah yang dimana dia melakukan suatu hal yang sangat tercela, tapi terlihat seperti didukung oleh segala kalangan. Bagaimana negara ini mau mengentaskan kemiskinan dengan adanya memberantas korupsi? Itu tidak akan pernah terjadi. Negara ini akan bobrok secepat mungkin dengan adanya pemimpin seperti ini. Entah alasan apapun, itu tidak dibenarkan. Seorang koruptor dibebaskan, walaupun itu dikatakan atau beralasan untuk persatuan. Persatuan yang bagaimana? Seorang yang bersalah dan sudah divonis oleh hakim, lalu dibebaskan begitu saja oleh presiden. Bingung saya. Waduh. Ya, apakah memang seperti ini tipikal seseorang ya yang sudah menjadi pejabat yang dulu berkoar-koar ya kan, berspeak up mendukung Jokowi ya kan, mendukung Wowo dan Gibran dengan berbagai caranya ya, bahkan sampai menyerahkan KTA. Saya masih ingat ya, ini orang dulu menyerahkan KTA ke partaiannya. Tapi saat ini ketika ya si Wowo membuat sebuah keputusan yang itu tidak populer dan menurut saya itu ya bertentangan dengan aspirasi rakyat, yaitu membebaskan seorang koruptor, tapi yang bersangkutan justru menganggap ini adalah masterpiece, ya, karya terbesar, karya luar biasa, karya fenomenal, karya legendaris, makprut. Terserah lah ya, lanjut. Presidenku Prabowo ya, Anda bangun dari tidur ya, Anda bangun dari tidur siang ya. Jangan bilang kamu, rakyatku sudah bahagia, hidupnya dari kemiskinan, sudah tidak ada kemelaratan lagi di Indonesia. Sekarang rakyatku sudah merdeka, sudah bebas, sudah kaya-kaya. Pak, rakyatmu di Indonesia ini masih banyak yang jadi maling ayam, maling copet, maling di pasar. Ya Pak ya, rakyatmu Pak masih di sana masih banyak hutang Pak, hutang Bank Didel, Bank Mensel, Bank Kedel, ya. Rakyatmu Pak masih diburu rentenir, debt collector Pak, hutang sepeda motor, hutang sini, ya. Rakyatmu Pak masih banyak yang kelaparan Pak, banyak yang mengemis di tengah jalan Pak, banyak yang mengemis di lampu merah Pak. Kok dibilang rakyatnya sudah tidak miskin lagi? Kok dibilang rakyatnya sudah merdeka? Merdeka dari mana Pak? Rakyatmu banyak yang ditindak tidak keadilan di Indonesia ini Pak ya. Merdeka dari mana Pak? Bangun sampai dari tidur Pak. Jangan cuma tahu dengar cerita di media, dibaca. Bapak omon-omon kayak gini nih ya, memberikan apa itu Pak? Ceramah, sakit telingaku Pak. Ya, aduh. Ada presiden di Indonesia kayak ini nih. Ya ini ada presiden, namanya presidenku Bapak Prabowo. Ya, katanya rakyatnya sudah merdeka dari kemiskinan. Katanya rakyat Indonesia sudah merdeka dari kemelaratan. Katanya rakyat Indonesia sudah kaya. Kalau rakyat Indonesia sudah kaya Pak, aku sendiri nih Pak ya, aku sendiri Pak jadi TKI di Malaysia ini Pak, miskin tandanya itu Pak, gak dapat kerja. Ya. Ya, menarik sekali teman-teman ya pernyataan Mas Bang Randy barusan ya. Kalimat pertamanya tadi. Anda ya, si Wowo ya, Anda harus bangun dari tidur. Waduh. Emang selama ini si Wowo tidur? Berarti Anda menganggap si Wowo selama ini ngelindur begitu? Ada aja ya. Ya seperti inilah kekecewaan masyarakat Indonesia, terutama
mereka-mereka yang selama ini atau pada tahun 2024 lalu memilih calon presiden itu nomor urut 02. Ya tentu mereka berhaklah untuk kecewa gitu ya. Karena mereka merasa ikut serta dalam menyukseskan ya pencalonan paslon 02 menjadi presiden. Dan setelah menjadi presiden saat ini bukannya memenuhi semua janji-janjinya yang katanya akan mengejar koruptor sampai ke luar angkasa, ke Antartika, nyatanya jong ya. Tentu mereka berhak untuk kecewa dan menurut saya kekecewaan mereka masih dalam ranah yang wajar gitu ya. Dan ini menarik sekali teman-teman ya. Ini ada teks di badan videonya di bagian atas dan di bagian bawah yang menurut saya menarik untuk dibacakan ya. Sakit telinga, sakit hati, lama-lama dengar pidatonya. Pidato siapa bang? Share Vitiku, ya bukan hanya saya share, saya jadikan materi untuk buat konten ya kan. Aku sendiri nguli negara orang, maksudnya nguli di negara orang gitu ya, berarti ini TKI lah gitu ya. Bila-bilain coblos Anda di Malaysia, tak taunya punya presiden. TKI kecewa, presiden titik-titik TKI kecewa. Kuciwa berarti kalau orang Malaysia ya. Kalau Anda berada di Malaysia tidak ada kata kecewa, yang ada adalah kuciwa. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.